Bersama saya Romeo Dirk Junior. Baik, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang mana isinya menceritakan. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, dunia kembali digoncangkan oleh kabar yang mengejutkan. Pada tanggal 8 Mei 2025, hanya beberapa jam yang lalu, 3 peristiwa besar mengguncang Timur Tengah, dan tidak satu pun darinya terjadi di luar kendali Tuhan. Semua ini bukan kebetulan, bukan sekadar konflik antar bangsa, tapi bagian dari rencana ilahi yang sedang digenapi di zaman kita. Dengarlah dan renungkanlah dengan hati yang peka. Saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai, sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibawa. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, dunia kembali digoncangkan oleh kabar yang mengejutkan. Pada tanggal 8 Mei 2025, hanya beberapa jam yang lalu, 3 peristiwa besar mengguncang Timur Tengah, dan tidak satu pun darinya terjadi di luar kendali Tuhan. Semua ini bukan kebetulan, bukan sekadar konflik antar bangsa, tapi bagian dari rencana ilahi yang sedang digenapi di zaman kita. Dengarlah dan renungkanlah dengan hati yang peka. Pertama, Menteri Pertahanan Israel secara terbuka mengeluarkan peringatan keras kepada kelompok Houthi di Yaman. Ia menegaskan bahwa jika Houthi terus menyerang wilayah Israel, maka balasan besar akan diberikan. Ini bukan sekadar retorika politik, ini adalah suara bangsa yang sedang ditekan dari segala penjuru, namun bersiap untuk bangkit dengan tangan Tuhan yang kuat di belakangnya. Kedua, pada hari yang sama, 92 warga Gaza dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel. Dunia mungkin hanya melihat angka, tapi di mata Tuhan ini adalah nyawa, darah dan jeritan bumi yang sudah terlalu lama menanggung dosa. Serangan ini bukan hanya balasan militer, ini adalah penggenapan nubuat bahwa akan datang waktu ketika tanah-tanah yang mengutuk Israel akan menuai apa yang mereka tabur. Ketiga, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, merasa dibutakan dan dikhianati oleh kesepakatan sepihak Amerika Serikat dengan kelompok Houthi. Ia menyatakan dengan tegas bahwa Israel akan membela dirinya sendiri, dengan atau tanpa dukungan Amerika. Ini adalah momen penting dalam sejarah Israel modern, di mana bangsa pilihan Tuhan mulai berdiri sendiri dengan iman dan kekuatan yang tidak bergantung pada manusia, tetapi bersandar pada janji Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 2 ayat 1-4 berkata, "Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka." Saudara, apakah kita tidak menyadari bahwa ini adalah suara profetik zaman ini, ketika bangsa-bangsa bersekutu melawan umat Tuhan, ketika Houthi, Hamas, Iran, dan sekutu-sekutunya menyerang Israel dari segala penjuru? Itu bukan hanya peperangan geopolitik, itu adalah peperangan rohani, di mana Tuhan sendiri akan menyatakan kuasanya. Jangan tertidur dalam kenyamanan dunia. Ini adalah waktu untuk berjaga-jaga. Ini adalah waktu untuk melihat dengan mata rohani bahwa nubuatan demi nubuatan sedang digenapi di depan mata kita. Firman Tuhan di Yesaya 31 ayat 1 berkata, "Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir untuk minta pertolongan, yang mengandalkan kuda dan mempercayai kereta karena banyaknya, dan pasukan berkuda karena sangat kuat, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan." Hari ini Israel berkata, "Kami akan bertahan sendiri." Tapi kita tahu, di balik semua itu mereka tidak sendiri. Tuhan sendiri sedang menata kembali jalur sejarah. Tuhan sedang mempermalukan kekuatan bangsa-bangsa dan mempersiapkan panggung bagi kedatangan Raja segala raja. Bangsa-bangsa akan tahu bahwa namanya adalah Tuhan.
Saudara, mari jangan hidup seperti tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini adalah panggilan pertobatan bagi gereja di seluruh dunia. Jika Israel saja ditekan, namun tetap bertahan karena janji Tuhan, maka bagaimana dengan kita yang hidup dalam dosa, dalam kompromi, dalam ketidaksetiaan? Tuhan tidak sedang diam, Tuhan tidak tidur. 8 Mei 2025 menjadi bukti bahwa sejarah sedang dipercepat dan waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Kiranya renungan ini membuka mata rohani kita, membakar kembali hati yang mulai dingin, dan menyalakan api kesetiaan di tengah malam dunia yang gelap. Shalom saudara-saudari terkasih. Selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, hari ini dunia tidak lagi berada di jalur yang normal. Suasana global tidak sekadar berubah, ia terguncang. Sejarah tidak sedang berjalan biasa, tetapi sedang dipercepat oleh tangan ilahi yang tidak terlihat. Tanggal 8 Mei 2025 menjadi penanda bahwa Tuhan sedang berseru keras melalui peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Timur Tengah. Dan bagi mereka yang memiliki mata rohani yang terbuka, ini bukan sekadar berita, ini adalah suara nubuat yang sedang digenapi di depan mata kita. Di tanah perjanjian, suara keras menggema dari para pemimpin Israel. Bukan sekadar strategi militer, tetapi sebuah sikap kenabian. Jika engkau terus menyerang, maka pembalasan akan datang, dan itu besar. Ini bukan gertakan kosong. Ini adalah isyarat bahwa Israel sedang ditekan dari berbagai penjuru, namun juga sedang bersiap dibangkitkan dengan kekuatan surgawi. Apa yang terlihat sebagai pernyataan politik, sesungguhnya adalah gema dari janji Tuhan yang mulai menggelegar kembali dalam sejarah. Sementara itu, di wilayah Gaza, darah kembali mengalir dan tanah menangis. Serangan udara Israel menewaskan puluhan jiwa. Dunia mungkin hanya mencatat statistik dan jumlah korban, namun di hadapan Tuhan, setiap tetes darah memiliki suara. Setiap nyawa memiliki nilai kekal. Yang sedang terjadi bukan sekadar konflik balas dendam, melainkan kenyataan ngeri dari kutuk yang dituai oleh tanah-tanah yang berdiri melawan umat pilihan Allah. Bumi sedang menagih konsekuensi dosa. Di sisi lain, dari pusat pemerintahan Israel muncul kekecewaan yang mendalam. Dalam tekanan internasional dan permainan diplomasi yang rumit, Perdana Menteri Israel merasa dilukai oleh negara yang dahulu menjadi sekutunya. Perjanjian diam-diam antara Amerika Serikat dan musuh-musuh Israel membuatnya merasa sendirian. Namun justru dalam kesendirian itu, terdengar tekad baru. Israel akan berdiri tanpa sandaran manusia, dengan kekuatan dari Tuhan yang hidup. Ini adalah momen kritis ketika sebuah bangsa akhirnya mengalihkan pandangannya dari pertolongan dunia kepada pribadi yang berkuasa atas sejarah. Saudara, apakah semua ini kebetulan? Tidak. Apakah ini sekadar dinamika geopolitik? Jauh dari itu. Ini adalah panggilan keras dari surga kepada kita semua. Tuhan sedang mengguncang dunia. Ia sedang menyibakkan tirai sejarah untuk memperlihatkan bahwa Ia tidak tidur dan Ia tidak tinggal diam. Nubuat sedang digenapi, kuasanya sedang dinyatakan, dan gerejanya, kita, dipanggil untuk bangkit, berjaga-jaga,
dan hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudari terkasih, Tuhan sedang menggerakkan sejarah. Ketika Israel dikepung, ketika Gaza dibalas, ketika aliansi bangsa-bangsa terbentuk melawan umat pilihan Tuhan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kita hidup di ambang penggenapan besar dari nubuat firman Tuhan. Dan jika gereja masih tidur, maka waktunya habis. Apa yang harus dilakukan gereja? 1. Bangun dari tidur rohani. Ini bukan masa untuk main-main dengan dosa. Ini bukan waktu untuk hidup suam-suam kuku. Ini waktunya untuk memurnikan hati, meninggalkan kompromi, dan hidup dalam kekudusan. 2. Lihat Israel dan belajar tentang kesetiaan Tuhan. Israel adalah jam dunia profetik. Jika Tuhan tetap setia menepati janjinya kepada Israel, meski mereka dikepung dari segala penjuru, maka Ia juga akan menepati janjinya kepadamu, jika engkau tetap setia. 3. Bertobat dan bersiaplah. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan sampai kedatangan Tuhan mendadak seperti pencuri di malam hari. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini adalah hari pertobatan. 4. Berseru dan berdoalah untuk Yerusalem. Mazmur 122 ayat 6 berkata, "Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Jangan jadi orang Kristen yang buta terhadap nubuatan. Jadilah penjaga tembok rohani yang berdiri dan berseru siang dan malam untuk tanah yang Tuhan kasihi." Saudara, waktunya singkat. Kita tidak sedang menuju normal baru. Kita sedang bergerak menuju akhir zaman. Guncangan demi guncangan sedang terjadi. Darah ditumpahkan. Nubuatan digenapi. Sejarah bergerak cepat menuju titik akhir. Jangan menutup telinga. Jangan tunda lagi untuk bertobat. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkitlah umat pilihan. Tuhan sedang bergerak di tengah goncangan bangsa-bangsa. Jangan jadi hamba yang malas yang tidak tahu kapan tuannya datang. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkitlah dan berdiri di atas kebenaran. Waktunya untuk memihak jelas, bukan kepada dunia, tapi kepada kerajaan Tuhan yang tidak terguncangkan. Tetap berjaga-jagalah. Tuhan sedang menyentakkan dunia dan suaranya sudah terlalu keras untuk diabaikan. Dan siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat
bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan. Dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan.
Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.